Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Tura Retonan. Kita lanjutkan sesi berikutnya. Nah, kemarin kita sudah membahas penggunaan Bootstrap, ya, sudah menggunakan Bootstrap dan juga sudah menampilkan data table, ya, lumayan sudah lebih berwarna, ya. Oke, kita lanjutkan untuk CRUD-nya, ya. Ini kita sudah lebih ke pengolahan data. Itu nanti kita ada create, edit, dan delete. Ya, untuk sesi ini kita buat create dulu, create new. Oke. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di dalam index to-do-nya, ya, button itu ke situ ke create, ya. Jadi kalau on click itu create. Oke, seperti itu. Kalau misalnya dia ke create, kita coba lihat di dalam indeksnya. Ini kita lihat indeksnya. Oke, di sini ada. Oke. Nah, di sini belum ada create, ya. Coba kita klik. Dia nanti lari kemana gitu, ya. Coba kita klik. Oke, di sini sudah ada respon, ya. This is to do by ID create. Nah, ini karena kita udah buat sebelumnya untuk API. Ya, ini sekarang kita ganti menjadi return view, ya, return view dengan create. Berarti ini kita ganti dengan create, ya. Kita ganti dengan create. Oke, ini kita push. Kalau kita bikin create, nah ini kita langsung aja kita ganti menjadi respond.render. Oke, dia mengambil dari view to do. Ya, di sini kita create, nanti kita akan buatkan, ya, to do /create. Oke, kita simpan. Nah, karena dia tuh create itu form kosong, jadi kita tidak perlu menambahkan model, ya. Kita tidak perlu menambahkan model. Nah, kita tambahkan dalam create, di dalam to do, dalam folder to do, file create dot set form, ya. Di sini udah pilihan post dan get, ya. Oke, di dalam web application, ya, khususnya untuk buat transaksi, ya, hanya membutuhkan dua metode ini aja, get dan post, ya, untuk submitnya. Nah, kalau misalnya menggunakan RESTful itu di sini untuk khusus untuk API, gitu. Oke, ini kita buat untuk post, kita persiapkan untuk postnya, metodenya. Oke. Actionnya itu kita buat to do create, ya. Nah, di sini ada ini post, ya. Kalau di dalam indeks ini, yang kita pindahkan ke bawah sini, ya. Oke, ini ada get. Nanti pada saat get yang di return itu adalah create.path, ya, dari folder to do atau directory to do, ngambil create.path. Nah, nanti pada saat dieksekusi form ini dia akan mencari post. Nah, di sini kan belum ada post, nanti kita siapkan dulu, ya, to do create. Oke. Nah, ini formnya kita dandanin, ya. Kita buat ID-nya dengan menggunakan pagar, ya, form create. Terus kita menggunakan class dengan form.inline. Form-inline. Oke, ini sudah jadi. Kita buatkan lagi, kasih titik aja langsung. Kalau misalnya kita menggunakan div, gitu, ya, kita langsung sebutkan aja nama kelasnya, ya, nanti dia otomatis membuat div. Ini horizontal. Oke, ini pola dari bootstrapnya. Terus kita buat lagi form dash group. Oke, nah di sini ada lagi label
label for, soalnya kita buat untuk tes ya, nanti ada tesnya, tulis itu ada tes. Oke, langsung kita buatkan untuk grid-nya ya, control dash label ya, dot column dash medium 2, berarti dia menggunakan 2 kolom. Dan untuk form controlnya ya, kita ambil 10 ya, biar bulat, dia 2 tambah 10 menjadi 12. Oke, nanti dia akan membuat div itu ya, div. Sekarang kita lanjutkan input. Nah, input text box. Nah, input text box, input text text. Oke, kita kasih namanya test ya. Oke, jadi ini ada for, ini kasih test. Oke, ini ada pagar, dia meminta ada ID-nya. Kalau kita ID-nya bisa kasih tes. Jadi ini ngambil tes, sama ini ada 1, 2, 3, ini test port. Dia sebenarnya ngambil name-nya. Ya, jadi name sama ID sama. Oke, kita lanjutkan. Input itu sendiri kita tambahkan sebagai form control ya, form control supaya dia mendapatkan style yang sesuai dengan standarnya Bootstrap. Oke. Ya, ini dulu kita coba ya, kita coba apakah sudah tampil. Nah, ini kita build lagi ya, kita Ctrl C. Oke, kita jalanin. Oke, kita refresh, ini aja langsung kita refresh. Oke, ini error. To do create respond. Oke, ini ada error. Views. Oke, kita cek. To do create. Oh, ini jangan ini. Ya, kita tambah ini. Oke, kita ulangi. Ctrl C. Ya, karena perubahannya itu ada di dalam JS. Kita refresh. Oke, sudah masuk ya. Oke, kita lanjutkan penambahan form control selanjutnya ya. Nanti di sini kita tambahkan lagi sejajar dengan form.group ya. Terus ini kita samain ya. Oke. Nah, ini labelnya done ya, done. Oke. Nah, kalau yang ini unik ya, not checkbox ya, checkbox. Oke, nah ini kita ganti, ini done, ini ganti menjadi form check label ya, berarti ada check dan labelnya. Ini tadinya checkbox dan ini adalah done. Oke. Nah, ini kita tes. Extends ya, extends. Gimana kalau di titik extend titik, nah ini bukan, extend, ini indeks mana nih, to do extend. Oh, kita tambah blok konten. Oke, blok konten. Nah, terus oke ya, lumayan. Oke, udah kelihatan bentuknya. Oke, tes. Nah, berarti kita tinggal tambahin ada tombol ataupun ada tulisan di atas ya, create new ya. Oke, kita tambahkan di atas form itu, kita tambahkan H3 create new.
Oke. Terus oke, lumayan. Sekarang kita lanjutkan. Buat tombolnya ada pilihannya itu cancel atau save ya. Oke, kita sejajarkan. Nah, ini form group lagi, .form group ya, group. Nah, di sini kita tambahkan ada call biar lebih manis aja ya. Call di offset S2 ya. Jadi dia agak masuk ya, 2 kolom, MD D10 middle 10. Oke. Nah, ini kita tambahkan input ya, ini kita input button ya, kita buat button. Ini cancel berarti dia batal ya. Misalnya kita buatkan BTN, itu kelas BTN ya, untuk standar di dalam Bootstrap itu BTN itu harus digunakan sebagai, nanti dia akan ngambil tipe button gitu ya. Nah, untuk default, oke, ini kita samain, kita bikin dua, yang satu submit gitu ya. Nah, ini kita tutup. Oke, kalau ada form ya, untuk submitnya tuh harus ada ya. Jadi nanti kalau di submit dia akan merefer satu form ini ya, dia akan berdampak ke satu form. Jadi satu form itu butuh submit gitu ya. Jadi kita bisa gunakan post dan juga actionnya bisa kita gunakan untuk submit. Oke, tulisannya kita buat misalnya create new gitu. Jadi kita buat misalnya sukses ya. Kita simpan, kita refresh. Cakep ya. Iya, oke. Ini nanti kalau cancel dia tuh balik lagi ke ke list. Kalau dia create dia akan mengubahkan seperti itu ya. Oke, ini bisa default button. Oke. Ya, nah selanjutnya untuk create new ya, kita tambahkan di dalam index.js. Dalam index.js kita buat post. Nah, apa ini? Ini ya, udah. Oke, to do create new ya, mantap ya, to do create new. Oke, sip. Nah, kita lanjutkan menampung value dari form create ya, menampung form create. Berarti di dalam index.js-nya kita tambahkan post ya, post. Nah, ini dot post. Oke. Nah, ini kita mau ambil nih value-nya ini kan, kalau kita lihat form control ini sini ada test dan juga ada done. Oke, ini kita coba tangkap nih, apakah bisa ya, apakah bisa. Kita lihat dulu nih di dalamnya apa sih gitu, yang dikirim oleh klien itu ke server itu kayak gimana sih gitu ya. Ya, kita buatkan itu request body bisa nggak sih gitu ya. Berarti coba kita console.log request.body. Nah, karena ini kan body gitu ya, ini body gitu. Kalau di dalam dokumen HTML itu ini body. Itu apakah ketangkap bodinya? Kita console ya. Jadi nanti kalau dia create, dia nangkap nggak bodinya, kita console, kita tangkap sini. Ini kita refresh, kita jalanin lagi node.
kita refresh dari to-do-nya ya. Oke, kita create misalnya X, Y, Z. Cek, create. Undefined. Oke, berarti dia belum mengenali namanya body. Oke, karena itu kita butuh yang namanya ada body parser. Body parser kita butuh. Kita install dulu. Coba kita cek body parser. Ya, oke, kita butuh body parser. Kita install dulu. Kita stop. Ctrl C. npm install save save body parser. Gitu. Ya, body parser ini gunanya buat apa? Dia tuh dia memilah ya, dia bisa lebih spesifik, dia mengatur lain, mempermudahkan server ini memilah. Tentu juga buat kita juga akan lebih mudah, gitu ya. Nah, kalau ini sudah diinstal, nah, sudah masuk body parser, bagaimana penggunaannya? Ya, berarti di ini kita tambahkan di dalam indeks, kita tambahkan constant body parser ya, sama dengan require body parser simpan. Oke, ya, selanjutnya kita tambahkan di bawah sini aja, di atas sini aja, app.use ya, app.use body parser dot URL encode gitu. Ini kita tambahkan extend false ya. Oke, selanjutnya adalah app lagi, app.use, buka lagi body parser JSON, buka tutup. Ya, jadi ini adalah fungsinya adalah untuk memisahkan ya, dia bisa nge-parse lah. Kalau nge-parse itu nge-convert gitu ya, nge-convert seperti itu ya, convert. Oke, dan nanti kalau kita ambil tuh ada sebagian properti dalam format JSON, jadi dimudahkan ya. Kalau misalnya dari itu kan dokumen itu modelnya HTML seperti XML, jadinya di sini body parser mengconvert dia itu menjadi JSON. Oke, ini kita sudah install, kita udah tambahin. Sekarang kita cek ya, apakah require body itu sudah masuk. Oke, kita start lagi, kita start. Ups, apa nih? Oh ya, ini ada salah tulis, saya extend. Oke, bukan sama dengan titik. Oke, start. Ya, oke, ini kita ambil to-do-nya dulu, kita refresh. Oke, kita create X, Y, Z. Oke, ya. Nah, di sini sudah ada return-nya ini ya. Berarti body-nya itu memiliki ada objek ya. Terus ada property test, value-nya S, Y, Z gitu ya. Dan ini adalah on. Oke, coba kita, kalau dia itu dan itu kita ganti ya. Ini kita ganti ini 1, 2, 3 gitu. Ya, kelihatan ya. Oke, berarti kalau dia itu ada dan-nya dicek, nanti dan itu jadi on. Kalau dia tidak dicek berarti tidak ada, berarti undefined ya, undefined. Ini berarti kita bisa siasatin nih bagaimana cara penggunaan body parser kita post ke dalam data structure. Oke, ini kita dapat. Oke, ini kita stop, Ctrl C, stop. Ini juga kita stop karena dia nunggu respon ya, nunggu respon. Oke, kita lanjutkan. Kita udah dapat body-nya ya, udah kita kebaca. Tadi kalau misalnya request body dia tuh
undefined gitu, karena dia belum dapat parsing dari dokumennya, dia belum mengenalinya. Oke, jadi body parser ini kita memudahkan mana ada body head, request head sama request body, seperti itu. Oke, berarti kita sudah bisa mengenali test dan juga done. Ini bisa kita copy ini ya, kita copy ini yang ini kita ganti cons ya. Nah ini kita hapus ya, ini kita hapus, dia mengambil dari request.body gitu ya, dia akan mengambil tes dan aja gitu. Kalau misalnya ada banyak ya, dia cuma ngambil yang dua ini gitu ya. Oke, kita tambahkan lagi ada satu variabel namanya new to do gitu ya, new to do, atau bebas bisa new test, bebas lah ya. Tesnya apa? Tesnya berarti tes ya. Kalau ini adalah walaupun sama case-nya, kalau dalam JavaScript itu ini berbeda, ini dengan ini ya berbeda. Nah kalau kita tambahkan ini contohnya kalau kita satu tuh, dia dibantu oleh intelligence dari Visual Studio bahwa ini belum kepake gitu ya. Tuh kalau tambahin ini. Oke, lanjut. Dan nah ini kita kondisikan apakah kalau dia available atau define ya, define berarti dia tuh true gitu ya. Oke, berarti gimana caranya? Kita done sama dengannya undefined gitu. Kalau dia undefined berarti false gitu. Jika tidak, true, seperti itu. Nah ini new to do ini kita tambahkan ke dalam repo, ke dalam data structure ya, ke dalam data to do sini kita tambahkan nanti to do push ya, push new to do. Oke, setelah dia new to do bisa respond dot redirect ya, redirect dia ke to do, dia akan manggil ulang seperti itu. Oke, otomatis kalau dia itu manggil ulang harusnya dia ke refresh gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Kita push to create beli bakso ya. Oke, sudah nambah beli bakso. Nah, kita langsung coba lagi cuci motor, kita cek. Oke, cuci motor. Oke ya, sesi untuk create ke data structure sampai di sini. Sampai ketemu di sesi berikutnya.